Salam. Shalom anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Nona dan Kak Oni, bukan Kakak Habe loh, Kak Oni. Ya, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Online tanggal 1 November tahun 2020. ya, Hari ini kita akan berbicara tentang bulan lingkungan hidup. Temanya apa, Mam Nona? ciptaan Tuhan yang lain, tanah, air, batu, pasir, dan pulau. Ya, betul sekali, Mam Nona. Jadi, kita akan belajar tentang lingkungan hidup. Nah, kan anak-anak sekarang sudah mau masuk di musim hujan, jadi kakak yakin pasti di sini sudah ada yang tanam-tanam, bantu orang tua tanam-tanam bunga, terus ini sudah mulai bersihkan-bersihkan rumah. Itu semua adalah bagian dari ketong memelihara lingkungan hidup. Lingkungan hidup, Kak Oni. Baik, Mama Nona, kita akan mulai dengan sekolah minggu online. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu yang semangat. Lagu apa, Mama Nona? Lagu Matahari Bersinar Terang. Iya, Matahari Bersinar Terang, dan lagu satu lagu lagi, lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Ya, betul sekali. Kakak Nius, silakan musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Kau yang beriku hati, kau yang beriku senyum, kau beriku Yesus di dalam hatiku. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Oke, anak-anak semua, kita akan berdoa untuk kita mulai kita punya sekolah minggu hari ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur karena Bapa jaga kami semua selama 1 minggu penuh sampai dengan hari Minggu pagi hari ini. Kami akan mulai sekolah minggu online kami, Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami semua. Dan kami serahkan ibadat sekolah minggu kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, anak-anak semua, kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita masuk di doa firman dan pemberitaan firman-Nya. Lagu apa, Kak Ya, Oni? betul, Mam Nona, kita akan puji Tuhan
dengan lagu Siapa Yang Buat Hutan. Ayo semua berdiri. Kita menyanyi yang semangat ya. Kanino musik. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Y-E-S-U-S Y-E-S-U-S Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan, mau tahu siapa? Y-E-S-U-S Y-E-S-U-S Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan. Ya baik anak-anak, ketong akan masuk dalam doa firman. Mari ketong semua menghadap dalam doa. Sikap doa yang biasa kakak ajarkan adalah lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang, duduk yang manis. Mari ketong menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Tiba saatnya untuk kami, anak-anak-Mu, untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami belajar hari ini boleh menjadi pedoman untuk kami di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, mengampuni segala salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Baik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama tadi dengan begitu semangatnya, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita. Dan kita siapkan Alkitab kita untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sudah siap semua? Oke, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama pada hari ini.
Semua pasti tahu Kejadian pasal 1 ini menceritakan tentang penciptaan. Ada berapa hari penciptaan? Ada berapa? 10. Bukan. Oh iya. Ada 7 hari penciptaan. Dan tema dari sekolah minggu hari ini adalah ciptaan Tuhan yang lain. Tanah, air, batu, pasir, pulau. Jadi ada beberapa ciptaan yang sudah Allah ciptakan. Ada yang bisa sebut? 1 sampai yang ke-7? Bisa kesonde? Oke, kita akan sama-sama menyebutkannya. Pada hari yang pertama, Tuhan Allah menciptakan terang, siang, dan malam. Itu hari yang pertama. Hari kedua adalah cakrawala atau langit. Yang ketiga, pohon dan tanaman. Kemudian yang keempat, apa? Matahari, bulan, bintang. Kemudian hari yang kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Kemudian hari yang keenam adalah hewan dan manusia. Hari yang ketujuh adalah apa, Le? Hari ketujuh apa? Ada yang tahu? Iya, hari ketujuh Tuhan berhenti dari pekerjaannya dan Dia menguduskan hari tersebut. Itu adalah 7 hari penciptaan. Dari kisah penciptaan ini, pada hari ini kita mau lihat lagi bahwa di ayat pertama itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, siapa tahu itu pada mulanya itu apa? Ada yang tahu? Iya, pada mula itu pertama-tama, yang awal, yang pertama. Itu berarti bahwa Allah ada sebelum ada segala sesuatu. Allah ada dengan sendirinya dan menjadi awal dari segala sesuatu. Semuanya belum ada, Allah itu ada. Dan Allah yang membuat segala sesuatu ada. Bumi ini, langit, dan semua isinya yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Termaksud saya dan adik-adik semua. Jadi sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Seperti Mazmur, kitab Mazmur 90, ayatnya yang kedua itu, coba adik-adik baca di kitab Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi tidak pernah Allah itu tidak ada. Allah sudah ada secara kekal dan tidak terbatas. Sebelum semua ciptaan itu ada, Allah yang tidak terbatas itu sudah ada. Dan Dia yang menjadikan semua yang ada di dunia ini, alam semesta ini, dijadikan oleh Allah yang tidak terbatas itu. Kalau adik-adik jalan-jalan, pasti dapat lihat gunung, ada laut, ada tanaman-tanaman, ada pohonan. Itu semua menyejukkan mata, bikin pokoknya terasa indah. Sampai-sampai orang suka selfie-selfie kalau lihat tempat yang bagus. Di pantai, di gunung, di bawah pohon, di bunga. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menjadikan. Dan sebagai
makhluk Tuhan juga, kita harus menjaga, merawat supaya tetap baik adanya. Seperti di ayat 10 Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 itu di bagian terakhir Tuhan bilang Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadi semua yang sudah ada itu baik adanya. Allah buat itu baik adanya. Dia akan tetap menjadi baik, terlihat baik kalau kita tetap menjaga dan merawat dengan baik. Adik-adik tidak perlu pikir setengah mati harus bagaimana menjaga, merawat bumi ini. Jadi kita mulai dari lingkungan kita. Misalnya di rumah, dengan menyapu rumah, supaya tetap bersih. Itu sama dengan kita sudah menjaga bumi ini, menjaga lingkungan ini. Dengan membersihkan rumah sendiri, kita juga bisa hidup bersih dan tentunya sehat. Nah, atau membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarang buang. Atau juga kalau main-main ke pantai mungkin, kita juga bisa tidak sembarang membuang sampah di situ, tapi kita juga bisa membersihkan tempat itu, supaya kita bisa tetap melihatnya baik dan bisa tetap menikmati tempat itu, bisa tetap terlihat indah, dan kita bisa senang bermain di tempat yang indah dan bersih. Alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan ini, itu adalah karya yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Seperti tadi sudah disebutkan. Kalau kita melihat alam ini, alam semesta ini, kalau malam ada langit, ada bulan, ada bintang-bintang, ya, kita melihat itu kebesaran Tuhan. Tuhan yang menjadikan itu. Kalau siang hari ada matahari, kita juga jadi tahu itu adalah Tuhan yang menciptakan. Nah, semua hal yang baik itu, yang indah itu, sudah Tuhan jadikan. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, dan tentunya sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan sesama, kita juga harus menjaga, merawat. Jadi, melalui cerita ini, kakak mau bilang bahwa Allah itu, dia kekal dan dia pencipta. Dia hebat. Tadi melalui lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh adik-adik, oleh kakak-kakak pengajar, dan juga adik-adik sudah mengikutinya, menggambarkan Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang menciptakan. Nah, kalau kita punya Allah yang sudah menciptakan hal-hal yang baik ini, hal-hal yang indah ini, Allah yang adalah pencipta itu, dia yang juga sudah menciptakan kita, manusia ini, dia juga memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Kemampuan untuk bisa membuat sesuatu. Nah, terkadang kita lihat juga ada orang-orang yang suka mendaur ulang sampah, kayak plastik-plastik bekas kopi, atau plastik warna-warni yang bisa dibuat bunga. Nah, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita ikut menjaga lingkungan ini. Jadi, plastik-plastik sampah itu tidak kita buang sembarang, tapi bisa kita pilih lagi dan membuat sesuatu, misalnya bunga, atau misalnya taplak meja, atau ada juga yang membuat menjadi tas. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan itu membutuhkan kemampuan untuk menciptakan.
atau dia punya istilah keren sekarang itu adalah kreatif. Nah, ketemu Tuhan juga itu adalah kreatif. Jadi kreatif itu adalah kemampuan untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Nah, kita juga bisa menjadi orang-orang yang kreatif dengan memanfaatkan sampah yang ada. Misalnya membuat bunga, seperti itu dari plastik-plastik bekas, dibuat jadi bunga. Itu adalah salah satu cara kita untuk ikut menjaga alam ini. Jadi, melalui cerita hari ini, kita belajar untuk menghargai ciptaan Tuhan dan menjaganya. Supaya kita bisa tetap terus menikmatinya. Dan atas semua ciptaan Tuhan itu, kita juga menghargai dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah membuatnya untuk kita nikmati bersama. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik dan biar kita juga menghargai lingkungan kita, alam kita, dan menjaganya dengan baik. Karena itu adalah bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, baik anak-anak semua, tadi ketong sudah dengar firman Tuhan. Jadi Ibu berharap di sini anak-anak ini harus bisa pelihara lingkungan yang Ya, ada betul. dengan cara apa? Coba contohnya tadi apa tadi Ya, Kak Oni? ketong harus jaga lingkungan lewat menanam pohon, Pohon, mungkin bisa membersihkan pantai, bersihkan pantai. atau buang sampah di tempatnya, Ya. menyapu rumah. Itu adalah bagian dari ketong menjaga lingkungan. Betul sekali, Mam Nona. Dan juga ketong harus kalau ada tanam bunga di rumah, ketong harus rajin siram Iya, bunga. harus rawat Kak dia Oni? supaya Ya. dia tumbuh. Ya. Oke, ketong akan menyanyi satu lagu yang berjudul Lagu Allahku Besar. Ya, baik. Ya. Ketong akan menyanyi dengan semangat dan semua berdiri dan Ayo, ikuti silakan berdiri, menyanyi dan anak-anak. gerakan. Oke, Baik, Kak Nino, silakan musik Kak Nino. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari sikap doa yang baik, yang benar. Kita akan berdoa dan sudah siap semua? Oke, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah membuat segala sesuatu baik bagi kami
dan Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Bapa di surga, kesempatan ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang hari ini menyaksikan sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberkati juga orang tua, keluarga mereka, apapun yang menjadi harapan mereka, mari Tuhan menolong dan mewujudkannya menurut kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati adik-adik dalam pendidikan, berkati mereka dalam pertumbuhan, berkati mereka juga dalam pergaulan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para guru PAR, Tuhan memberkati kami semua yang bekerja yang dalam pelayanan PAR ini. Tuhan menolong dan memberkati kami. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk ketiga pendeta. Tuhan memberkati juga dalam setiap pelayanan mereka. Keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Gemit Bait El Nunhila, Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya yang kami nikmati, semuanya yang kami peroleh, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung dari sekolah minggu online hari ini. Dan kakak berharap apa yang sudah ketong lakukan hari ini boleh menjadi berkat untuk ketong semua. Ya, Pak Oni. Ya baik Mama Nona, jangan lupa anak-anak untuk sekolah minggu online di minggu depan. depannya lagi. Masih tentang edisi bulan lingkungan hidup. Iya betul sekali Mama Nona. Masih tentang ini bulan lingkungan hidup. Dan Ya. ketong akan mengakhiri ketemu sekolah minggu hari ini. Dan sampai jumpa di minggu depan. Salam semua. Halo. Tetap semangat dan tetap rajin untuk sekolah minggu. Ketong akan menyanyi satu lagu untuk menutup sekolah minggu online hari ini. Lagu apa Mam Nona? Lagu Mulia. Ya, lagu Mulia. Oke baik, anak-anak semua silakan berdiri. Allah menciptakan dunia dengan kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya dengan kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan kamu dengan kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan kita dengan kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu, ayo kita mengingat firman Tuhan. Hari ini kita akan mengingat kembali urutan penciptaan. Ayo, mari kita ucapkan bersama. Hari pertama, Allah menciptakan terang dan memisahkan terang dari gelap. Terang dinamai siang dan gelap dinamai malam.
Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala yang disebut langit. Hari ketiga, Allah memisahkan darat dari lautan dan menumbuhkan pohon-pohon dan tanaman. Hari keempat, Allah menciptakan benda penerang di cakrawala, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari keenam, Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Allah juga menciptakan manusia dari debu tanah dengan tangan Allah sendiri. Hari ketujuh, Tuhan Allah beristirahat dan menguduskan hari ketujuh. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu diingat urutan penciptaan. Minggu depan kita akan sama-sama mengingat kembali urutan penciptaan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.